Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian fikih praktis dalam madhab Al-Imam Syafi'i, karya Al-Imam Ahmad Ibn Hasan Ibn Ahmad Al-Basri, yang dikenal dengan Abu Syuja dan diberikan kunyah panggilan juga dengan Abu Thayyib. Beliau telah mengajar di Basrah, madhab Imam Syafi'i, lebih dari 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi qadhi. Ya, makanya dikenal dengan juga Al-Qadhi Abu Syuja. Kita masih di pembahasan jual beli, di ujung-ujung pembahasan sebelum pindah ke hukum seputar warisan. Di malam hari ini kita masuk di pasal yang baru lagi terkait dengan menghidupkan daerah yang mati. Kata beliau rahimallahu ta'ala, faslun, pasal. Wa ihya'ul mawat jaizun. Menghidupkan yang mati itu boleh. Tapi yang diinginkan dengan yang mati di sini bukan orang, tapi maksudnya adalah tanah yang tidak berpemilik. Tanah ini cuma gunung atau tanah datar, tapi belum ada penghuninya dan belum ada pemiliknya. Belum ada pemiliknya. Dan menghidupkannya, kata beliau, jaiz, boleh. Jika ada tanah tidak berpemilik, kita pergi hidupkan dengan cara nanti akan disebutkan oleh penulis, hukumnya boleh. Bahkan syariat menganjurkannya supaya bermanfaat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dan disahihkan oleh banyak ulama seperti Al-Imam Ibn Hibban, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya ardon fahuwalah. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, yang tidak berpemilik, maka itu miliknya. Itu miliknya. Makanya orang-orang zaman dahulu, ya, yang menghidupkan tanah yang tidak berpemilik, maka itu jadi miliknya. Jadi miliknya. Kalau zaman kita sekarang ini mungkin sudah tidak ada tanah yang tidak berpemilik. Tapi mungkin masanya bapak atau kakek-kakeknya bapak waktu zaman Belanda, mau di mana itu, Pak? Di Makassar. Berarti bukan Makassar itu, Pak. Ya, kita bercerita tentang Makassar, Belut bercerita tentang Berau. Kalau Berau betul, Pak, Kalimantan tanahnya luas, banyak hutan karena belum ada pemilik, cuma singa. Ya. Kalau mau pemiliknya harus berkelahi dulu. Itu. Iya. Kalau di Makassar, nah, tapi orang dulu di Makassar juga masih. Iya. Orang ada tanah yang tidak berpemilik. Jadi Nabi bilang, siapa menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya,
maka dia milik, dia punya. Dia punya. Gimana itu menghidupkannya nanti kita akan ceritakan berikutnya. Kita akan sampaikan berikutnya ini setelah sebentar. Jadi ini anjuran dari syariat berarti untuk menghidupkan dan dia jadi pemilik. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, man ahya ardon maitatan falahu fiha ajr wa ma'akalahul awafi fahulahu sadaqah. Masya Allah. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya pahala. Yang menghidupkan tanah yang mati, dia tanami pohon, tumbuh pohonnya, berbuah, baginya pahala. Wa ma'akalahul awafi, dan apa yang dimakan oleh hewan, awafi ini penggunaan yang umum untuk burung, ya, hewan liar, itu awafi namanya. Pokoknya hewan. Ya, apa yang dimakan oleh hewan dari yang dia tanam itu, fahuwalahu sadaqah, maka dia terhitung sedekah. Dia hidupkan tanah, dia tanami pohon, tumbuh pohonnya misalnya pohon mangga. Malam-malam datang kelelawar misalnya makan, sedekah. Iya, sedekah. Siang datang lagi yang makan, sedekah. Baginya sedekah. Berarti ini anjuran, ada pahalanya. Anjuran ada pahalanya. Menghidupkan tanah yang mati. Makanya Syekh berkesimpulan, hukumnya boleh. Cuman belum meletakkan 2 syarat. Jangan sampai kita melihat ada tanah yang mati di sebelah JF misalnya, tidak ada yang tanami, langsung kita pergi hidupkan tanam di pohon. Maka boleh bilang bisyartoin, boleh dapat pahala seperti tadi dengan 2 syarat, dan menjadi miliknya seperti yang Nabi katakan dengan 2 syarat. Apa itu? Ayakunal muhyi muslimah, yang menghidupkan itu seorang muslim. Yang menghidupkan tanah itu muslim. Itu yang pertama. Syarat pertama yang menghidupkannya itu adalah muslim. Iya. Karena ini milik Allah. Tanah ini milik Allah. Iya. Kalau milik Allah, yang Allah ridho hanya muslim. Allah tidak ridho terhadap yang kafir. Iya. Syarat kedua, wa antakunal ardu lam yajri 'alaiha milkun li muslim. Tanah itu, tanahnya belum berlaku atasnya kepemilikan seorang muslim juga. Artinya maksudnya tanah itu tidak berpemilik. Jadi pertama yang menghidupkan muslim, yang kedua tanahnya memang belum berpemilik. Berarti kalau tanahnya sudah ada yang memiliki, cuma dia tidak rawat, itu tidak boleh kita hidupkan. Iya, kecuali atas izin darinya, dan kita izin penggunaan, pemanfaatan, bukan izin kepemilikan. Bukan izin kepemilikan. Makanya kalau ada orang tanam misalnya di Makassar, ini ada orang punya, kemudian datang orang untuk hidupkan tempat itu, tinggal tadi hutan banyak pohon, karena pemiliknya tidak tinggal di situ, tidak rawat. Datang orang, mereka tinggal dalam situ. Mereka tinggal dalam situ. Apakah punyanya atau tidak? Tidak. Karena itu bukan miliknya. Itu sudah ada apa? Yang memiliki. Ya, tidak bisa dia berdalil bahwa, oh saya telah menghidupkan ini tanah. Ya. Atau ada bilang, bapaknya sudah meninggal, yang menghidupkan bapaknya dulu. Oh, tapi anak keturunan sudah beranak pinang di tanah itu. Tidak bisa dia bilang, wah ini warisan dari bapakku. Ya, bapakmu ambil dari mana? Itu tanahnya orang, miliknya orang, bapakmu cuman tempati. Bapaknya kamu cuman tempat. Ini syaratnya harus diperhatikan. Ya, syaratnya harus diperhatikan. Ia menghidupkan muslim, terus tanahnya belum berstatus kepemilikan muslim yang lain. Belum berstatus kepemilikan muslim yang lain. Ini 2 syarat. Setelah itu beliau berkata, wasifatul ihya. Sekarang sifat menghidupkan itu. Gimana itu menghidupkan?
Kapan seorang itu dikatakan ini dia telah menghidupkan, ini sudah jadi miliknya. Karena masalahnya siapa yang menghidupkan maka itu miliknya. Kapan itu dikatakan seorang itu menghidupkan? Belum berkata, maka nafil adati imaratan lil muhyi. Apa yang merupakan kebiasaan itu sudah menghidupkan. Jadi ini kembali ke uruf. Kembali ke kebiasaan orang. Misalnya daerah situ, dia akan dianggap menghidupkan kalau dia galikan sumur. Nah, sudah, kalau dia gali sumur baru dikatakan menghidupkan. Atau kebiasaan masyarakat situ kalau dia sudah tandai dengan patok kayu, berarti sudah apa? Menghidupkan. Atau dia tandai dengan batu, dia susun di sudut-sudutnya adalah batu. Dia sini sudut ini batu, sudut sini batu, dia pasang sudutnya pakai batu. Itu sudah dianggap apa? Imaro. Yang jelas ini kembali ke mana? Ke urf. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menentukan bagaimana itu menghidupkan. Nabi kita Muhammad SAW cuma mengatakan man ahya ardon fahualah. Siapa yang menghidupkan tanah maka itu miliknya. Juga Nabi bersabda man ahya ardon maitatan falahu fiha ajr. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya pahala. Paham kan? Tidak dibilang bagaimana itu menghidupkan. Maka di sini kata para ulama al-ada muhakkamah. Adat, kebiasaan itu menjadi hakim. Menjadi penentu. Orang di daerah situ, bagaimana dia itu baru dikatakan apa? Menghidupkan. Baru dikatakan apa? Menghidupkan. Apakah dia harus tebang hutannya, ya, hutannya, tebang hutannya baru dia pagar, atau bagaimana? Atau cukup dia tebang saja, baru sudah dianggap itu adalah tanahnya, atau bagaimana? Kembali ke uruf. Karena berbeda-beda masing-masing dari daerah. Berbeda-beda dari daerah cara mereka menghidupkan tanah. Menghidupkan tanah. Kemudian berikutnya kata beliau wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'id. Nah, ini cabangnya. Kalau kita sudah menghidupkan sebuah tanah, maka kadang di tanah itu ada air. Di tanah itu ada air. Ini air milik kita atau bagaimana? Milik kita menghidupkan tanah ini atau bagaimana? Para ulama sebelum kita baca lanjut dengan 3 syarat yang beliau katakan, air itu terbagi 2, dilihat dari tanah yang kita hidupkan. Ada air, jenisnya memang muncul dengan sendirinya. Memang di situ mata air yang muncul dengan sendiri, kita tidak gali-gali. Ya, memang air umum, air muncul dengan sendiri. Sudah ada air sebelum kita apa? Hidupkan. Dan ada jenis air setelah kita hidupkan baru kita galikan sumur. Paham kan? Galikan sumur. Nah, ini masing-masing punya hukum. Air jenis pertama, air sungai, mata air yang muncul dengan sendirinya, ya. Jenis ini adalah kata para ulama fannasu biha sawa, orang-orang sama. Semua berhak untuk mengambil air di situ, walaupun kita sudah hidupkan tanah di sekitar air itu. Kita hidupkan air, ya, air itu dihidupkan tanah dan air itu sudah keluar memang, sudah ada. Maka hak sama di air itu. Jenis kedua ada air, tanah kita hidupkan, terus kita galikan sumurnya. Maka itu adalah hak si penggali. Seperti air Zam-Zam. Kan datang Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail bersama ibunya Hajar di Mekah. Daerah yang tidak berpenghuni. Karena Mekah tanah mati. Ya. Dia berpenghuni saat Adam turun. Saat Adam turun. Iya. Mereka di Mekah.
Kemudian karena tidak ada kehidupan, dengan hikmah Allah, mereka pindah ke daerah subur, ke arah Palestina. Ya, disitulah disebutkan Adam meletakkan tempat ibadah yang pertama, yaitu di Mekah, Ka'bah. Dan dia awal tempat ibadah yang dibangun. Setelah itu dia berpindah ke Palestina, dibangunlah kedua Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Ini tidak ada penghuninya. Datang Nabi Ibrahim, bawa ke sana anaknya sama istrinya. Di atas satu pendapat dari ahli sejarah. Ya, karena Hajar ada mengatakan bukan istri, tapi itu adalah ya budak yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada istrinya, dan istrinya berikan kepada Ibrahim. Ada juga mengatakan dia dimerdekakan dan dinikahi. Jadi nikahi. Yang jelas dia bawa anaknya dan Hajar ke Mekah. Tidak ada air. Tidak ada air. Nah, waktu kehabisan air, maka saat ibunya mencari air, berkeliling, berputar, berbolak-balik antara Safa dan Marwa, Nabi Ismail menangis sambil ia menendang-nendang ya tanah atau pasir yang ada di sisi Baitullah. Disitulah muncul air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam itu bukan air umum, tapi itu adalah airnya siapa? Hajar dan Ismail. Makanya ketika ada kabilah Jurhum yang datang dari arah Yaman, ya, melihat ada burung yang terbang di udara, mereka bilang, kenapa ada burung situ? Tidak mungkin ada burung kecuali pasti ada air. Maka dia utuslah pelari cepat untuk melihat duluan situ air atau ada atau tidak. Ternyata didapatkan, maka mereka datanglah ke situ. Sebelum tinggal mereka minta izin. Ya, bolehkah kami tinggal di sini? Maka Hajar bilang, boleh, tapi ini air hak kami. Hak kami punyanya, karena dia gali. Dia yang gali. Dipahamkan? Jadi kalau ada orang menghidupkan tanah, kemudian airnya muncul setelah dihidupkan, itu punyanya si yang menghidupkan. Tidak ada hak bagi orang lain. Cuman di sini belum bilang, wa yajibu badlul ma bi salasati syara'id. Wajib kita bagikan air yang kita punya dengan 3 syarat. Wajib kita bagikan air yang kita punya dengan 3 syarat. Masya Allah. Ayyafdola ala haja an hajatih. Pertama, lebih daripada kebutuhan kita. Kalau kita sudah selesai dengan kebutuhan kita terhadap air itu, wajib kita kasih orang lain. Tidak boleh kita tahan untuk diri kita sendiri. Harus kita wajib. Ya. Tidak lebih saja, kita dianjurkan untuk saling membagi. Saling membagi. Jadi lebih nih. Wa yahtaju ilaihi ghairu. Terus syarat kedua, yang lain butuh kepada air itu. Tadi kita memang sudah lebih, kemudian orang lain apa? Butuh di air itu juga. Maka itu wajib kita bagi. Wajib kita bagi, ini syarat kedua. Syarat ketiga, wa yakuna mimman yustakhlafu fi bi'rin au ainin wa nahwihi. Beliau bilang ini adalah termasuk yang disebutkan yang sering datang di sumur itu atau di mata air itu atau yang semisalnya. Dia termasuk yang sering datang atau termasuk yang merawat juga atau termasuk yang biasa ambil air di situ juga. Ini wajibnya. Wajibnya. Adapun sunnahnya secara umum semuanya bernilai sedekah. Bahkan kalau diminum oleh hewan, kita punya air, itu bernilai sedekah. Apalagi diminum oleh orang. Tapi belum berbicara wajib kita bagi kalau sudah begini keadaannya. Wajib
kita bagi. Kalau sudah seperti ini keadaannya. Ini ya yang disebutkan. Ini yang disebutkan ya oleh penulis rahimahullahu taala secara hukum ya. Nabi SAW sebutkan la tamna'u fadlal ma'i ya litamna'u bihil kala. Ya, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jangan kalian menahan sisa air. Ya, jangan kalian menahan sisa air. Untuk kalian menahan dengannya al-kala, yaitu yang lain, dan mengambil air tersebut. Artinya kalau sudah penuh sawah kita, tidak boleh kita tahan. Biarkan mengalir ke sawah orang lain. Biarkan mengalir ke sawah orang lain. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Dengan 3 syarat tadi. Dengan 3 syarat tadi. Pemilik itu ya lebih. Kedua, orang lain butuh. Ketiga, airnya itu adalah air yang tetap. Yang biasa orang datang ke situ. Yang biasa orang datang ya ke situ. Iya, ini yang disebutkan. Biasa orang datang mengambilnya. Adapun bukan air yang tetap, orang tidak biasa ambil di situ. Misalnya airnya ada di bak, itu kan tidak tetap di situ. Karena airnya adalah dia bawakan dari tempat lain, ya, atau dia sendiri, ya, yang menampungnya. Orang tidak biasa ambil di situ. Ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Ini sekali lagi berbicara kepada ya hal yang wajib dibagi dari air. Adapun sunnah, walaupun kita tidak lebih, sunnah kita bagi kalau orang lain butuh. Walaupun tidak lebih, maka sunnah kita bagi jika orang lain apa? Butuh. Ya, jika orang lain butuh. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, beliau berpindah ke masalah lain. Faslun, pasal. Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id. Sekarang beliau berpindah ke masalah wakaf. Termasuk jual beli, cuman ini wakaf itu jual beli tanpa iwat. Kan jual beli itu ada bi iwat, ada bi ghairi iwat. Jual beli itu ada dengan nilai tukar, ada yang juga tanpa nilai tukar. Iya, tanpa nilai tukar. Sekarang masuk di wakaf. Pembahasan wakaf ya adalah pembahasan yang penting untuk ditahu, karena wakaf ini selalu kita diperhadapkan dengannya. Wakaf itu diartikan di dalam syariat adalah habsu mal yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ini. Wakaf itu menahan harta yang bisa dimanfaatkan bersamaan dengan tetap barangnya. Jadi bisa digunakan, dimanfaatkan bersamaan dengan apa? Barangnya tidak berkurang. Zatnya. Zatnya tidak berkurang. Itu dibilang wakaf. Adapun sesuatu yang habis sekali, itu tidak dibilang wakaf. Misalnya ada orang kasih makanan. Saya wakaf ini makanan. Tidak bisa. Makanan tidak bisa diwakafkan karena habis dengan dimakan. Habis dengan dimakan. Wakaf itu sesuatu yang tetap zatnya. Yang digunakan adalah apa? Manfaatnya. Yang digunakan adalah manfaatnya. Wakaf itu adalah termasuk perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala selalu anjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khair. Waf'alul khair. Lakukan kebaikan. Karena wakaf termasuk kebaikan. Bahkan wakaf itu kebaikan yang tidak pernah putus kebaikannya. Wakaf itu
adalah kebaikan yang tidak pernah putus kebaikannya walaupun seorang itu telah meninggal. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza matal abdu." Dalam sebagian riwayat dikatakan, "Idza matal insan." Jika seorang hamba meninggal. Di sebagian riwayat dikatakan, jika manusia meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalathati asya. Terputus amalannya kecuali 3. Terputus amalannya kecuali 3. Pertama, min shadaqatin jariyah. Sedekah yang terus mengalir, ini namanya wakaf. Karena wakaf itu sesuatu yang tertahan zatnya dan mengalir apa? Manfaatnya. Itu namanya sedekah yang masih mengalir, itu disebut wakaf. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kita pernah menyampaikan hadis, terus orang ambil manfaat dari ilmu itu. Itu masih akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Dan wakaf ini, Masya Allah, karena anjuran dalam syariat sangat besar terkait dengan Al-Quran, demikian pula hadis sangat banyak. Para sahabat, Masya Allah, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan dari mereka kecuali pasti dia punya wakaf. Itu para sahabat. Para sahabat. Semua yang ada mampu untuk melakukan wakaf, pasti mereka wakaf. Sampai kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah lahum maqdaratun illa waqafa. Tidak tersisa seorang pun dari sahabat Nabi yang punya kemampuan kecuali wakaf. Kecuali dia wakaf. Jadi semua sahabat itu tidak ada seorang pun dari mereka yang ada kemampuannya kecuali dia ada wakafnya. Ada wakafnya. Karena anjuran. Mereka bersemangat karena anjuran syariat. Masalahnya umur pendek, tapi kita butuh pahala banyak untuk menempuh kehidupan berikutnya. Nah, caranya supaya kita umurnya panjang amalannya adalah dengan wakaf. Adalah dengan wakaf. Kita tidur atau kita berada di dalam lubang kuburan kita, pahala kita tetap bertambah. Pahala kita tetap bertambah. Dengan kesadaran itulah tidak ada seorang pun dari sahabat yang memiliki kemampuan kecuali pasti dia wakaf. Kecuali pasti dia punya wakaf. Yang dia wakafkan. Yang dia wakafkan. Ini semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan beliau bilang wal waqfu jaiz. Tentunya tidak diragukan. Wakaf itu boleh. Tidak diragukan. Ini dianjurkan Quran, dianjurkan hadis, dan dilakukan oleh sahabat. Tapi beliau katakan bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat ini, maka hal itu bisa diwakafkan. Apa itu? Ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'abaqaya ini. Harus dia sesuatu yang diambil manfaat dengannya bersamaan dengan tetapnya zatnya. Misalnya tanah. Tanah itu tetap dan diambil manfaatnya. Bangunan masjid misalnya. Masjid itu tetap bangunannya, diambil manfaatnya. Itu dibilang wakaf. Itu dibilang wakaf. Dari syarat ini, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengeluarkan hal-hal yang dia tidak tetap zatnya dengan dimanfaatkan. Seperti apa kata mereka? Kal asman. Seperti wakaf nilai. Bukan wakaf barang. Kita hanya wakaf nilai. Yang mana nilai yang kita wakafkan ini bukan untuk barang. Bukan untuk dibelikan tanah. Atau bukan untuk dibangunkan masjid. Atau dibangunkan atau ditanamkan pohon. Pokoknya hanya nilai saja. Dia hanya wakaf uang. Dia hanya wakaf apa? Uang misalnya. Tidak ada jadi apa?
tidak jadi barang yang masih tetap akan nanti zatnya, maka itu namanya bukan wakaf. Karena tidak mengalir setelah habisnya. Kan harga selesai dengan dibelanjakan. Uang habis dengan dibelanjakan. Habis dengan dibelanjakan. Kecuali dibelanjakan nanti di ilmu yang bermanfaat. Ini kan lain. Ini kita berbicara dengan wakaf. Kalau dia memang wakaf nilai tapi ke ilmu yang diambil manfaat dengannya, maka ini masuk bukan di wakaf, tapi masuk di ilmu yang diambil manfaat. Ilmu yang diambil manfaat darinya. Ini syarat pertama. Dengan ini kata para ulama juga, wakaf makanan tidak dianggap wakaf. Wakaf parfum tidak dianggap wakaf. Karena parfum habis dipakai, selesai. Karena tidak ada parfum yang baunya itu seumur hidup. Atau baunya itu sampai sudah meninggal masih bau. Tidak ada kan, dia akan habis dipakai. Demikian pula segala sesuatu yang tidak tetap. Segala sesuatu yang tidak tetap itu tidak dibilang wakaf. Itu tidak dibilang wakaf. Syarat kedua, wa yakuna ala aslin mawjud wa far'in la yanqati'. Ini bercabang tadi. Harus pada di atas asal yang ada dan cabang yang tidak akan pernah putus. Harus ada asal yang ada, wakaf atas asal yang ada dan cabang yang tidak putus. Ini Masya Allah. Ya. Ini yang disebutkan karena tentunya namanya wakaf itu pasti orang wakaf karena ingin hal itu tetap. Sesuatu yang tetap ada. Dan cabang yang tidak pernah putus manfaatnya. Dan cabang yang tidak pernah putus manfaatnya. Maksudnya hasilnya. Hasilnya. Iya. Ini tentunya sesuai dengan tujuan daripada sedekah dalam wakaf itu sendiri. Semua orang yang mau bersedekah terhadap sesuatu yang diwakafkan, kenapa dia mau? Iya kan? Karena asal yang selalu ada dan cabang yang selalu bermanfaat. Maksudnya ini asalnya tetap, manfaatnya tetap berkembang. Manfaatnya berkembang. Makanya dia berani wakaf. Makanya dia berani apa? Berani wakaf dengan niat itu. Dengan niat itu. Makanya dipersyaratkan harus kepada asal yang selalu ada. Dan cabang manfaatnya tidak pernah putus. Ya, orangnya sudah meninggal tapi manfaat dari wakafnya tidak putus. Tidak putus. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, wa alla yakuna fi mahdzur. Tidak boleh pada yang diharamkan. Tidak boleh itu wakaf kepada hal yang diharamkan. Misal ada orang wakaf, ini wakaf untuk dipakai minum khamar. Tidak boleh. Ini wakaf untuk dipakai main judi. Tidak boleh. Ini wakaf untuk dipakai apa misalnya? Yang haram. Apa Pak? Oh diskotik, baik. Iya. Pokoknya masing-masing memikirkan yang muncul. Iya. Pokoknya ini kesimpulan dari penulis. Semua yang haram tidak boleh di situ wakaf. Tidak boleh. Ya ini syarat ketiga. Dan syarat ini adalah menutup dua syarat sebelumnya. Menutup dua syarat sebelumnya. Berarti manfaat itu harus manfaat yang mubah. Paling sedikitnya. Harus manfaat yang mubah. Paling sedikitnya. Tidak boleh yang haram. Tidak boleh yang haram. Ini disebut wakaf. Ini disebut wakaf. Kata beliau rahimahullah. Kemudian wahwa ala ma syaratul waqif. Masya Allah. Min taqdim wa ta'khir wa taswiyatin wa tafdil. Dan dia sesuai dengan syarat si pewakaf. Berupa yang dikedepankan atau diakhirkan atau disamakan atau dilebihkan.
sesuai dengan syaratnya pewakaf. Misalnya pewakaf bilang, ini tanah saya mau wakafkan, tapi untuk dibangun masjid. Sesuai syaratnya, tidak boleh kita langgar. Tidak boleh kita pergi bangunkan sekolah. Sesuai. Tapi kalau dia wakaf misalnya ini syarat untuk bangun pesantren misalnya. Pesantren kan umum, bisa sakannya, bisa masjidnya, umum dia, umum. Tempat belajarnya umum. Maka itu juga sesuai dengan syaratnya. Secara umum, dalil dari ucapan ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu di atas syaratnya mereka. Itu yang kita pegang. Illa syartan ahalla haraman au harama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal baru tidak berlaku. Tapi selama syaratnya adalah syarat yang mubah, syarat yang mubah, kita jalankan. Kita jalankan. Ini nanti mengikat kita dari penyalahgunaan wakaf. Wakaf itu tidak boleh disalahgunakan. Karena ketentuan ini, wa huwa ala syartil wakif. Dia sesuai dengan syarat pewakaf. Sesuai dengan syarat apa? Pewakaf. Pewakaf ada persyaratkan sesuatu dari wakafnya itu atau tidak. Maka tergantung itu. Ini penting sekali. Poin ini setelah kita tahu ya bahwa wakaf itu perkara yang bagus sekali. Iya. Perkara yang sangat dianjurkan. Perkara yang sangat besar pahalanya bahkan setelah kita meninggal. Tapi bersamaan dengan itu ternyata tergantung syaratnya pewakaf. Tergantung dari syaratnya apa? Pewakaf. Dari ada yang dikedepankan atau ada yang diakhirkan atau yang disamakan, ya, atau yang ya dilebihkan. Dan mirip dengan wakaf hibah. Makanya sebelum belum bahas lebih jauh lagi tentang wakaf, karena wakaf nanti boleh wakaf umri, wakaf uqbah. Beliau juga langsung ikutkan hibah. Beliau berkata faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuh. Semua yang bisa dijual boleh dihibahkan. Boleh dihadiahkan. Boleh dihibahkan, diberi percuma. Boleh. Semua yang bisa dijual. Berarti yang tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Yang tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Ini asal daripada yang belum katakan hadiah sama hibah itu sama hukumnya. Hadiah sama hibah itu sama hukumnya. Dan dia sama dianjurkan juga dan dapat pahala. Siapa yang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain, maka dia dapat pahala sedekah. Nabi SAW bersabda, ya, terkait ketika ya ada yang memberikan sedekah kepada Bariroh, kan Nabi tidak makan sedekah. Kemudian Bariroh menghadiahkan kepada Nabi, keluarganya. Kata Nabi SAW, huwa laha sadaqah walana hadiyah. Dia bagi Bariroh itu sedekah, tapi bagi kami adalah apa? Hadiah. Adalah hadiah. Iya adalah hadiah. Berarti ini, Masya Allah, syarat dari Nabi SAW bahwa hadiah itu diterima. Bahkan dianjurkan dalam sebagian hadis dikatakan tahabu. Saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Tahabu. Saling beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hibah ini adalah termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Sama. Hibah itu termasuk ta'awun
al birri wat taqwa. Cuman hibah itu ada hukumnya. Kapan hibah itu jadi milik orang yang dihibahkan kepadanya? Kapan jadi miliknya? Beda kalau wakaf. Kalau wakaf cukup dia bilang saya wakafkan ini. Iya. Kalau hibah, kapan? Kata beliau, wala talzamu illa bil qabd. Masya Allah. Ternyata itu hibah. Tidak wajib. Tidak jadi pemiliknya orang yang dihibahkan kepadanya. Kecuali dengan dia sudah ambil. Kalau ada barang, saya hibahkan kepada kamu ini. Dia ambil. Itu sudah lazim. Itu sudah pindah milik. Sudah pindah milik. Wa idza qabadaha al-mauhub lahu lam yakun lil wahib ayarji'a fiha. Jika dia si penerima hibah telah memegang yang dihibahkan kepadanya, maka tidak boleh bagi yang memberikan hibah untuk rujuk. Oh, tidak jadi. Tidak boleh. Nabi SAW bersabda, Al-a'id fi hibati kal kalbi ya'udu fi qoyih. Orang yang meminta kembali hibahnya yang sudah diambil, sudah diterima oleh yang pihak penerima, maka yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Kata Nabi, walaisa lana matsalus sau. Tidak ada bagi kami perumpamaan yang buruk. Ya, ini buruk kalau seperti itu. Diumpamakan seperti anjing yang makan kembali muntahnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini kalau dia sudah ambil. Illa yakuna walida. Kecuali yang dia hibahkan itu adalah dia hibahkan sesuatu kepada anaknya. Ada seorang bapak, dia hibahkan sesuatu kepada anaknya. Boleh diambil kembali karena harta anak, hartanya bapak. Paham kan? Nah, itu dikecualikan. Tapi kalau selain anak, tidak boleh. Berdasarkan hadis yang kami sebutkan tadi, tidak dibolehkan diambil kembali. Adapun kalau dia belum ambil, sudah dikasih, tapi dia tidak ambil, sampai bapaknya mau meninggal, maka itu jadi harta warisan, tidak jadi miliknya kalau belum diambil. Tidak ada kasus, ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau berikan kepada Aisyah, ya, 20 wasak. Ya, 20 wasak dari, ya, yang dia miliki berupa harta. Terus Aisyah tidak ambil pemberian itu. Tatkala Abu Bakar sakit, ya, Abu Bakar bilang kepadanya, wadittu annaki huzdi aqabati. Saya berharap sebelumnya itu yang saya kasih, kamu sudah pegang, kamu sudah ambil. Itu kata Abu Bakar kepadanya. Terus, wa innama huwal yaumal waris. Hari ini sudah jadi harta warisan. Jadi kalau ada diberikan oleh orang tua, harus kita terima. Saat orang tua kasih kita. Kapan kita bilang, nanti saja saya ambil kalau bapak meninggal. Itu jadi jadi harta warisan. Hati-hati. Sebagian orang kadang setelah orang tuanya meninggal baru rebut, baru bilang, ini sudah dihibahkan pada saya. Kamu sudah ambil. Sebelumnya, karena hibah itu beda. Hibah itu dia adalah yang diambil saat hidup. Kalau diambil setelah meninggal, itu namanya wasiat. Bukan hibah. Itu bedanya hibah dengan wasiat. Kalau wasiat yang diambil setelah meninggal. Meninggal baru dapat. Itu wasiat. Tapi bedanya lagi wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Itu masalahnya. Nabi SAW bersabda, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu adalah untuk orang yang tidak dapat warisan. Misal contoh, ketika seorang meninggal, seorang bapak, dia punya anak, punya orang tua, punya istri, maka saudaranya terhijabi. Saudaranya kan tertutup, tidak dapat warisan. Dia wasiatkan, kasihkan pamanmu nanti, sebagian dari harta ini nanti, pamanmu kasih. Itu wasiat, itu dijalankan. Sebelum bagi harta warisan. Itu boleh berwasiat selain orang yang mendapat warisan. Kalau hibah, beda.
Hibah ini untuk ahli waris boleh, tapi harus diambil sebelum meninggal, sebelum sakit bahkan. Kalau sakit dikhawatirkan dia sakit akan meninggal darinya, tidak berlaku. Jadi harus, makanya sebelum itu semua terjadi, kalau ada kita dihibahkan sesuatu, diambil. Balik namanya kalau memang perlu dibalik nama. Karena kalau meninggal, kita belum ambil, itu tidak jadi hak kita. Itu kata Abu Bakar, ini malul waris. Ini hartanya ahli waris, ini warisan. Kalau sudah seperti itu, ini yang perlu diperhatikan terkait dengan hibah. Terkait dengan hibah. Iya, ini yang beliau sebutkan. Kemudian sisa sedikit kita habiskan ini. Satu baris lagi. Wa idza a'mara syai'an au arqabahu kana lil mu'ammar au lil murqabi wali warasatihi min ba'di. Ini poin terakhir terkait dengan wakaf. Ada namanya wakaf umri atau ada namanya wakaf uqbah. Wakaf umroh, wakaf uqbah. Wakaf umroh itu wakaf selama dia hidup. Wakaf uqbah itu wakaf selama dia hidup dan ahli warisnya hidup. Ada orang bilang, saya wakafkan kepada kamu rumah saya ini selama kamu hidup. Maka ketika dia meninggal, kembali ke yang punya. Ketika itu yang diwakafkan meninggal, kembali ke yang punya. Itu namanya wakaf umri dan itu boleh. Atau wakaf uqbah. Uqbah itu dia dan ahli warisnya. Dia bilang ini wakaf untuk kamu. Tapi uqbah. Selama kamu hidup dan ahli warismu hidup. Dan ahli warismu hidup. Suatu saat nanti kalau keturunannya semua tidak ada. Misalnya tadinya dia punya anak cuma satu. Anaknya ini tidak punya anak. Meninggal. Maka putus. Kembali ke yang punya. Kembali ke yang punya. Adapun kalau tidak pernah berhenti. Dia punya terus keturunan. Waris sampai selesai. Maka ini pindah terus. Pindah terus. Ini dibolehkan. Karena wakaf itu tidak harus seumur hidup. Tidak harus selama-lamanya. Boleh kita ikat dengan waktu. Karena wakaf ini kan manfaat. Bukan zatnya. Wakaf itu adalah apa? Manfaat. Maka boleh kita wakafkan secara manfaat. Iya, boleh. Iya, atau kita bilang ini saya wakafkan. Iya, selama jadi pesantren misalnya. Tiba-tiba jadi pasar. Tidak jadi wakaf. Tidak jadi wakaf. Iya, kembali ke yang punya. Kembali ke yang punya. Ini wakaf umri namanya. Atau wakaf apa? Uqbah. Atau wakaf uqbah. Dan ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Datang haditsnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, kata beliau, ayyuma rajulin a'maru umra lahu wa li'akibihi faqala a'taitukaha wa akibaka ma bakiya minka ahad fahiya liman a'taha la tarji'u ila sahibiha. Masya Allah. Siapa saja yang melakukan wakaf umrah atau wakaf aku uqbah, dia bilang, saya berikan kepada kamu ini dan kepada keturunanmu selama masih tersisa dari kalian. Selama masih tersisa dari kalian nanti. Pokoknya selama ada keturunanmu, itu wakaf untuk kalian. Itu wakaf untuk kalian. Ini dibenarkan. Dan Nabi bilang, fahiya liman a'toha. Maka dia adalah haknya yang dikasih. Haknya yang dikasih wakaf tadi. Dia yang punya hak ke situ. Ya. La tarji'u ila sahibiha. Tidak kembali ke pemilik. Tidak kembali ke pemilik. Ini ya menunjukkan bahwa wakaf umroh itu boleh. Bahkan ada hadis lebih tegas. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW. Al-umroh jaizah. Wakaf pakai sepanjang hidup. Itu boleh. Wakaf sepanjang dia hidup. Itu boleh. Yaitu dia berkata, saya mewakafkan kepada kamu ini selama kamu hidup.
Fa idza mitta adat ilayya. Kalau kamu meninggal ya kembali ke saya. Kalau kamu meninggal adalah kembali ke saya. Fahuwa kama qol, kata para ulama, maka berlaku seperti itu. Jadi dia wakafkan, dia tidak sampai ke keturunannya. Dia saja. Saya wakafkan kepada kamu ini selama kamu hidup. Selama kamu hidup. Dipahami ini kan? Maka ini adalah sah dan boleh. Boleh. Dan ini umum. Ini adalah umum. Apakah tanah, bangunan, semua yang diambil manfaatnya dan tetap barangnya. Dan tetap barangnya. Dipahami ini kan? Ini semuanya ya dibolehkan. Dibolehkan. Ya dalam misalnya kalau sekarang yang paling sering ada orang berikan sesuatu, misalnya ada orang berikan motor. Belikan motor. Ini saya wakafkan ke kamu ya selama kamu ya di sini misalnya. Selama kamu di sini, maka kalau kita tidak di sini lagi, itu kembali ke mana? Ke pemilik. Kembali ke pemilik. Atau hal-hal yang semisalnya yang diikat dengan waktu atau diikat dengan umur. Masuk semua dalam hadis tadi al-muslim ala syurutihim. Muslim di atas syarat mereka. Terus al-umrah jaizah. Wakaf. Umur itu hukumnya adalah apa? Boleh. Selesai. Berikutnya fasal terkait dengan barang temuan. Insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu, kita adzan. Mungkin sekali pertemuan lagi ini, baru kita masuk di pembahasan warisan. Insya Allah mungkin, kalau nanti cukup waktu. Kita adzan dulu, baru kita lihat pertanyaan. Kita lihat pertanyaan sini, Masya Allah. Kebaikan tetap ada. Ini pertanyaan pertama, Masya Allah. Ustadz minta nasihatnya kepada kami pemuda akhir zaman. Masya Allah. Pemuda akhir zaman. Masya Allah. Pemuda akhir zaman. Pernah Nabi kita Muhammad SAW menasihatkan seorang anak muda di masa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Iparnya beliau sendiri, anak dari sahabatnya, yaitu Abdullah bin Umar, sahabat kecil, anak muda. Beliau Ibn Umar pernah berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'di jasadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang sebagian tubuhku. Itu Rasulullah memegangnya. Ini beliau katakan karena berarti Nabi menasihatinya dengan dari dekat. Dari dekat. Karena Nabi memegang badannya. Dia bilang, kata Rasulullah, ya Abdullah. Karena namanya Abdullah. Wahai Abdullah. Kun fi dunya. Ka'annaka gharib au abir sabil. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing. Atau seorang pengembara, musafir. Dan hitunglah dirimu itu, persiapkanlah dirimu untuk menjadi calon jenazah.
calon penghuni kubur. Ini belum nasihatkan. Namanya anak muda banyak angan-angannya panjang. Panjang. Tapi belum katakan, jadi kamu seakan-akan orang asing. Atau kamu ini seorang musafir. Sehingga hanya beristirahat sejenak, baru akan meninggalkan tempat itu. Atau hitung dirimu sebagai calon penghuni kubur. Itu nasihatnya. Dan setelah mendapatkan nasihat itu, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala beliau berkata, belum menasihatkan kembali kepada orang setelahnya, idza amsaita fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhirul masah wa khudh min sihatik limarodik wa min hayatik limautik. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu subuh. Kalau kamu di waktu subuh, jangan tunggu sore. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan gunakan hidupmu sebelum kamu meninggal. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika belum menyebutkan hadis tadi. Menyebutkan hadis tadi. Tentunya ini adalah nasihat yang mendalam untuk kita semua. Ya, apakah kita pemuda akhir zaman atau kita sudah tua? Ya, sudah tua. Ustadz, saya orang yang susah sekali untuk tidur. Agar bisa tidur, saya mempunyai kebiasaan berusaha tidur sambil mengingat masa lalu. Namun yang saya ingat adalah kisah kasih di sekolah. Apakah ini boleh Ustadz? Masya Allah. Kalau susah tidur nggak usah diingat kembali itu kisah kasih, itu maksiat. Ya. Baca saja Quran, baca ayat kursi, setannya akan pergi. Belum selesai ayat kursi kita sudah tidur. Ya, karena dia tidak mau kita baca itu. Karena kalau kita baca ayat kursi, dia tidak bisa mendekati kita sampai subuh. Dia tidak bisa tidur di dalam kerongkongan hidung kita. Karena syaitan itu tidur di dalam kerongkongan, di dalam lubang hidung. Di dalam lubang hidung. Ya, kalau kita baca ayat kursi, setan tidak akan datang. Berzikir saja, insya Allah kita akan tidur. Berzikir saja, setan akan suruh tidur kok, tidur kok. Karena setan tidak mau kita berbuat baik. Nggak usah ingat kisah kasihnya di masa dulu. Iya, nggak usah ingat. Apakah planet selain bumi itu ada Ustadz? Dan jika ada, kenapa tidak disebutkan dalam Al-Quran? Sedangkan bumi, matahari, bulan, bintang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ada, tidak harus semua yang ada itu disebutkan di Quran. Ya, tidak harus semua yang ada itu kita lihat. Iya kan? Tidak harus. Jangan sampai kita berpikir seperti orang filsafat. Dia percaya kalau dia sudah lihat. Dia, misalnya orang filsafat, saking anehnya, dia tidak percaya adanya jin. Kenapa? Saya tidak lihat. Dia bilang begitu. Itu orang filsafat. Kenapa dia tidak percaya adanya jin? Dia bilang, saya tidak lihat. Saya tidak percaya kalau saya tidak lihat. Orang filsafat. Tidak harus. Kita bisa katakan, ada di antara kamu, dalam dirimu, kamu tidak lihat, tapi kamu percaya. Apa itu? Ruh. Ada ruhmu dalam badanmu, kamu lihat. Kan tidak kamu lihat. Tapi kamu percaya nggak ada ruhmu? Pasti percaya. Dia tidak mungkin hidup tanpa ada ruh. Ini menunjukkan bahwa ada. Tapi tidak harus kita lihat, tidak harus sudah disebut. Tidak harus sudah disebut. Kita, yang disebutkan untuk kita adalah terkait dengan apa yang ada hubungannya dengan kita. Terkait dengan apa yang ada hubungannya dengan kita. Tidak harus semua itu disebutkan. Tidak harus. Iya.
Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan Ustaz ada 3. Tadi disebutkan bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh orang tua selama dia masih hidup, ini tidak dikatakan sebagai waris. Pertanyaan Ustaz, dia termasuk dalam hibah atau hadiah? Kemudian yang kedua Ustaz, apakah pemberian orang tua itu selama dia masih hidup, kemudian setelah dia meninggal itu dia dibagi sebagai waris, apakah pemberian itu batal sebagai pemberian yang semasih hidup Ustaz? Baik. Kalau penamaan bisa hibah, bisa hadiah. Ya jelas bukan wasiat. Iya. Kemudian apakah batal setelah dia meninggal, pemberian masih hidup? Batal kalau belum diambil. Kan itu tadi. Kalau dia diberi tapi dia tidak ambil, maka batal jadi harta warisan. Bagaimana dengan ini kasusnya kalau jika harta tersebut yang diberikan dikles sama saudara-saudara atau yang selainnya? Ya makanya dipastikan dulu tadi pemberiannya. Ya kan? Masalah dikles oleh yang lain, makanya dia punya bukti bahwa saya sudah diberi. Harus ada di atas itu bukti. Kan urusannya ke pengadilan. Itu urusannya ke pengadilan. Dah? Yang selanjutnya berkenaan dengan yang wakaf tadi. Misalkan kalau ada seseorang yang mewakafkan misalkan bangunan untuk dijadikan seperti rumah Quran atau masjid lah, kemudian dalam masjid tersebut dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apakah orang yang mewakafkan ini mendapatkan dosa dari orang yang melakukan? Ya, tidak mendapatkan kecuali dia berwasiat. Saya akan bangun masjid tapi nanti lakukan di situ yang perkara-perkara bid'ah. Dia berwasiat. Jangan lupa tegakkan maulid setiap tahun nah masjidku. Oh dosa. Kalau orang melakukannya karena dosa karena wasiatnya. Dan kita yang diwasiatkan tidak boleh menjalankan. Wasiat kalau ada dosanya juga tidak boleh dijalankan. Wasiat kalau ada dosanya tidak boleh dijalankan. Jazakallah khair. Sini ada lagi pertanyaan. Ustaz mau bertanya, bagaimana jika saya memutuskan tali silaturahim sama sepupu saya karena perintah tante saya yang begitu dekat dengan saya, belum memberi pilihan. Jika saya tidak memusuhinya atau sampai tahu saya berhubungan atau komunikasi telepon, maka saya dilarang mendatangi tante saya lagi. Belum memusuhi saya. Persoalan sengketa yang dimana bapak sepupu saya ini ingin memberi hak kami hingga terjadi permohonan dan sehingga terjadi permusuhan dan saya disuruh untuk memusuhinya. Ya tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibolehkan hal tersebut. Tidak dibolehkan hal tersebut. Dia, kalau dia juga akan memusuhi kita berikutnya, itu urusannya. Dosanya. Kita tetap berbuat baik padanya. Dia yang berdosa. Apakah boleh membaca doa Quran dalam solat selain sujud seperti pada saat ruku dan sebelum salam? Jazakumullah khairan. Kalau saat ruku demikian pula sujud tidak boleh baca Quran. Tidak boleh baca Quran. Nuhitu an aqra'ul Quran sajidah atau raki'ah. Raki'ah atau sajidah. Saya dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan sujud ataupun ruku. Saya dilarang ya membaca Al-Quran dalam saat sujud ataupun dalam saat apa? Ruku. Tidak boleh. Tidak boleh baca Quran. Tidak boleh baca Al-Quran. Kalau doa, itu doanya dari Al-Quran, persis dengan lafaz Al-Quran, dikatakan tidak boleh. Ya kecuali hanya diiktibas, hanya dipenggal saja. Ya lafaznya di Quran, tapi tidak, ya hanya diambil bagiannya saja. Dan kita sudah mengubah karena itu doa. Bukan karena Qurannya, tapi karena doa dibolehkan.
Kalau sebelum salam tidak ada larangannya. Sebelum salam tidak ada larangannya. Bagaimana sikap kita jika tanah yang kita miliki ditempati oleh tetangga tanpa izin dan dipasang pagar untuk mempatoknya? Dia dolim, dia berdosa. Dia dolim, dia berdosa. Dia mendapat laknat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, la'anallah man dzabha li ghairillah wa la'anallah man ghayyara manarul ard, la'anallah man awa muhditha. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Ya, itu dilaknat pelakunya. Itu dosa besar. Itu dosa besar, tidak dibolehkan. Kalau kita ingin ambil kembali dan dia nak mau ambil, boleh kita berpengadilan. Boleh kita ajukan di pengadilan untuk mengambil hak kita. Untuk mengambil hak kita. Bahkan para ulama mereka katakan boleh kita menyogok orang supaya kita ambil kalau itu memang hak kita. Beda kalau bukan hak kita. Tidak boleh kita pergi menyogok supaya mendapatkan hak orang lain. Kan begitu. Tapi kalau itu memang tanah kita dan kalau kita tidak membayar tidak kita dapat, boleh kita bayar. Boleh kita bayar karena itu hak kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ini ada sedikit kasus wakaf Ustaz, ya. Dia diwakafkan dengan syarat si pewakaf itu harus dijadikan pondok pesantren. Tetapi karena wakafnya ini di sebelah rel kereta, ini agak dipersulit untuk pembuatan jalannya dan juga biayanya kan Ustaz. Nah, apakah boleh tanah wakaf ini sembari menunggu izin-izin itu dimanfaatkan, ditanami dan hasilnya nanti untuk pembangunan wakaf itu juga? Baik. Pertama, kalau memang sulit, boleh kita jual dan dipindahkan wakafnya ke tempat yang lebih bermanfaat. Boleh, tidak harus kita persulit diri di situ. Rel kereta api tidak boleh dibangun. Tanah wakafnya kita jual dan kita belikan di tempat yang bisa dibangun. Kan boleh. Ada masjid misalnya di lorong, sudah tidak cukup jamaahnya. Maka boleh kita jual, kita beli yang di jalan yang lebih luas dan jamaahnya bisa banyak. Boleh. Yang tidak boleh itu jual baru kita pakai sendiri. Kalau jual untuk dipindahkan, boleh. Jadi jual mas baru kita beli di tempat lain. Boleh beli sebelah mas? Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya ketika ada tanah yang sudah ada pemiliknya, tetapi ditelantarkan selama 3 tahun? Apakah tanah ini boleh dihidupkan? Tidak boleh, ini punya orang. Mau dia telantarkan berapa tahun pun, nah itu urusan dia. Urusan dia. Seharusnya dia tanami minimal pohon supaya dimakan oleh hewan minimal. Dia tanami mangga, dia tanami hal-hal yang bisa dimakan oleh hewan. Bagaimana kalau ada barang sitaan? Apakah boleh dijual dengan ditetapkan harganya? Boleh. Boleh. Dijual dengan ditetapkan harganya. Dan kalau itu disita karena ada utang orang lain, maka boleh kita ambil seharga utangnya saja. Lebihnya kembalikan ke si pemilik barang. Lebihnya kembalikan ke si pemilik barang. Apa hukum mengambil hadiah? Tapi hadiah itu ada sebabnya untuk mengambilnya. Seperti dipermudah urusan untuk atau yang semisalnya, Ustaz. Dan apa hukum diberikan uang tip? Ya. Hadiah untuk mempermudah urusan
jika itu memang pekerjaannya, itu dimasukkan dalam sogo. Dimasukkan dalam sogo. Tidak boleh kita berikan. Bagaimana hukum seorang perempuan yang menjadi da'i? Kalau da'i di tengah perempuan, maksudnya orang yang mengajar tengah perempuan juga, tidak masalah. Adapun kalau dia da'i di tengah laki-laki, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan Ustadz jika kita mengakhirkan sholat witir, kemudian di rakaat terakhir adzan, subuh dikumandangkan. Pertanyaan, bagaimana sholat witirnya Ustadz? Apakah dilanjutkan atau dibatalkan? Lanjutkan. Sholat witirnya dilanjutkan. Dilanjutkan sampai selesai sholat witirnya. Pertanyaan terakhir kita baca, karena masih banyak sekali ini. Sudah jam 8, Masya Allah. Bagaimana hukum orang berhutang Ustadz? Jika dia mampu membayarnya lalu mengulur-ngulur waktunya. Apakah termasuk dolim? Dan tolong jelaskan perbedaan pelaku bid'ah dan ahlul bid'ah Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, hukum mengulur-ngulur bayar utang padahal dia mampu bayar. Dolim, kita sudah bilang itu. Dolim. Kata Nabi SAW, matlu al-ghani zulmun. Mengulur-ngulurnya orang yang mampu bayar utang itu dolim. Itu dolim. Itu dolim. Jelas kata Nabi SAW. Iya, itu adalah kedoliman dan dia bernilai dosa tentunya. Iya, yang sudah mampu bayar utangnya tapi tidak mau membayar itu kedoliman. Itu adalah kedoliman. Pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Enggak tahu saya. Apa bedanya pelaku sama ahlu? Pelaku sama ahlu. Tidak tahu. Coba cari di bahasanya. Apa artinya pelaku? Apa artinya ahlu? Apa artinya ahlu? Wallahualam. Masya Allah pertanyaan masih bertumpuk. Tapi qadarullah. Kalau kita turuti dan taati ini semua. Maka akan sampai ke jam malam sekali. Kita cukupkan dulu, mohon maaf ada pertanyaan yang tidak sempat dijawab. Nanti insya Allah saya akan berhenti lebih cepat lagi sedikit, ya, supaya bisa lebih banyak lagi yang dijawab insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.